Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan UAS dari mata kuliah Kebijakan Pendidikan dengan dosen pengampu yaitu yang terhormat Bapak Arwil Dayanto MPD. Dan perkenalkan, nama saya Alvina Arsak dengan NIM 13141986, kelas 5C jurusan Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Nah, selanjutnya masuk pada soal nomor 1, yaitu jelaskan konsepsi kebijakan dari berbagai teori yang relevan, sumber rujukan 10 tahun terakhir sekaligus disentesikan menurut Anda. Nah, jawabannya yang pertama, menurut Anderson Tahir tahun 2014 halaman 21, kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Kedua, dalam konteks lain dijelaskan bahwa kebijakan tidak hanya mengatur sistem operasi secara internal, tetapi juga menyajikan pengaturan yang berhubungan dengan fungsi secara definitif di antara sistem, menurut Sagala tahun 2017. Nah, ketiga, selanjutnya menurut Nugroho tahun 2014 halaman 129, kebijakan atau polis adalah unauthoritative decision made by the one who hold the authority, formal or informal. Nah, yang keempat, seorang ahli Jerman lainnya, Clinson dalam Ayuning Tias tahun 2014 halaman 8 menyatakan kebijakan merupakan sebuah konsep, bukan fenomena spesifik maupun konkret. Nah, sehingga pendefinisiannya akan menghadapi banyak kendala atau dengan kata lain tidak mudah. Nah, dari penjelasan konsepsi kebijakan menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa menurut saya kebijakan merupakan garis umum untuk bertindak bagi pengambil keputusan pada semua jenjang pendidikan. Kebijakan dibuat untuk menjadi pedoman bertindak, mengarahkan kegiatan dalam pendidikan atau organisasi atau sekolah dengan masyarakat dan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya soal kedua, yaitu jelaskan apa pertimbangannya mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa jurusan Administrasi Manajemen Pendidikan, apa manfaat dan relevansinya dengan keterampilan yang diharapkan lulusan Administrasi Pendidikan Manajemen Pendidikan di dunia kerja. Nah, jawabannya yaitu manfaat dari mata kuliah ini yang diberikan kepada mahasiswa jurusan Administrasi Manajemen Pendidikan agar mahasiswa dapat memahami konsep dasar dari kebijakan pendidikan, dan mata kuliah ini mengajarkan mahasiswanya tentang berbagai rencana dan keputusan dalam menyusun sebuah rancangan kebijakan. Adapun relevansi dengan keterampilan yang diharapkan dari lulusan administrasi pendidikan atau manajemen pendidikan di dunia kerja, yaitu mampu membuat dan menjalankan suatu alternatif kebijakan pendidikan yang telah dipilih dan diputuskan. Nah, kesuksesan kebijakan pendidikan terletak pada adanya dukungan dari pemerintah, dinas pendidikan, masyarakat, dan sekolah yang saling berperan aktif dalam menjalankan tugas-tugasnya. Soal ketiga, yaitu jelaskan pandangan Anda terkait formulasi kebijakan, implementasinya, dan bagaimana komunikasi yang dilakukan pihak terkait publik bisa berpartisipasi dalam kebijakan pendidikan di berbagai tingkatan nasional, regional, maupun lokal. Ulasan jawabannya disertai satu contoh kebijakan pendidikan terkini yang menjadi perhatian publik. Jawabannya yaitu yang bagian A, proses formulasi kebijakan pendidikan dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu politisasi suatu permasalahan, penyusunan agenda, pengesahan program, pelaksanaan program, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program proses. Nah, yang bagian B yaitu proses
Implementasi kebijakan pendidikan merupakan tahapan bersifat praktis berbeda dengan formulasi rumusan masalah atau perumusan kebijakan. Nah, sebagai tahapan yang bersifat teoritis. Adapun proses implementasi kebijakan terdiri atas beberapa tahapan, yaitu yang pertama tahapan pengesahan peraturan perundangan, kedua pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana, ketiga ketersediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan, keempat dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak. Nah, dengan demikian, para pelaksana kebijakan pendidikan bersama dengan perangkatnya mengkomunikasikan lagi rumusan kebijakan kepada khalayak umum. Nah, komunikasi diperlukan dalam implementasi kebijakan, tidak terkecuali dalam implementasi kebijakan pendidikan. Karena itu, memiliki dua alasan, yaitu agar khalayak memahami lebih dalam, menghindari kesalahpahaman. Nah, salah satu contoh kebijakan pendidikan yang menjadi perhatian publik yaitu kebijakan pendidikan bantuan kuota internet. Nah, karena keterbatasan atau ketersediaan paket data internet bagi pendidik dan peserta didik selama ini menjadi salah satu kendala yang dihadapi selama pembelajaran jarak jauh. Nah, bantuan kuota data internet ini yang diberikan pemerintah terdiri dari dua jenis, yakni kuota umum dan kuota belajar. Nah, kalau kuota umum berarti yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi. Sedangkan kuota belajar berarti yang hanya dapat digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran. Soal keempat yaitu bagaimana pandangan Anda terkait kebijakan pendidikan Indonesia dengan satu negara berkembang kawasan ASEAN dan satu negara maju di dunia. Nah, jawabannya pada bagian A yaitu kebijakan pendidikan di Indonesia. Nah, kebijakan pendidikan di Indonesia ini telah beberapa kali mengalami perubahan. Beberapa kebijakan pendidikan di Indonesia antara lain tentang diadakannya ujian nasional atau UN dan pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang membebani guru dan kesenjangan apresiasi pemerintah terhadap guru PNS dan guru honorer. Nah, yang bagian B yaitu kebijakan pendidikan kawasan ASEAN atau di Laos. Nah, banyak anak-anak yang tidak menyelesaikan pendidikan sekolah dasar 5 tahun termasuk anak-anak perempuan dan sedikit lulusan ke sekolah menengah. Jumlah keluarga petani menjadi mayoritas penduduk Laos, sehingga pemerintah Laos berupaya meningkatkan kesetaraan gender dalam pendidikan yang dikhususkan pada pendidikan formal di bidang pertanian. Mengingat jumlah perempuan yang aktif sebagai aktor ekonomi keluarga, pendidikan dibutuhkan terutama dalam training dan pelatihan teknis tentang produksi pertanian dan sistem pertanian yang baik atau Ministry of Agriculture tahun 2010. Nah, bagian C yaitu kebijakan pendidikan di negara maju yaitu negara Jepang. Nah, peraturan pendidikan di Jepang dapat dibedakan menjadi dua periode, yaitu sebelum dan sesudah Perang Dunia Kedua. Nah, sebelum perang kebijakan pendidikan yang berlaku adalah salinan naskah kekaisaran tentang pendidikan atau Imperial Rescript on Education. Nah, sesudah perang mulai 3 November tahun 1946, konstitusi baru Jepang menetapkan kebijakan pendidikannya atas dasar hak asasi manusia, jaminan kebebasan berpikir dan hati nurani, kebebasan beragama, kebebasan akademik, dan hak bagi semua orang untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, pada Maret tahun 1947 melalui peraturan pendidikan sekolah School Education Law ditetapkan susunan dasar sistem pendidikan keseluruhan atas dasar 6.334 beserta tujuan khusus pada tiap jenjangnya. Pada Maret tahun 1947 juga berlaku hukum dasar pendidikan atau Fundamental Law Education yang pada hakikatnya merupakan statement filsafat pendidikan demokratis yang dalam banyak hal berbeda dengan Imperial Rescript on Education.
Soal kelima yaitu jelaskan apa menjadi harapan dan rekomendasi Anda terkait dengan kebijakan pendidikan di Indonesia ke depannya, bagaimana sebaiknya relasi politik kekuasaan dan kebijakan pendidikan memajukan dan mencerdaskan kehidupan bermasyarakat. Nah, jawabannya, harapan saya terkait kebijakan pendidikan di Indonesia ke depannya yaitu kebijakan untuk meningkatkan manusia Indonesia yang ditekankan pada perbaikan kualitas guru, mulai dari proses penyaringan pendidikan keguruan dan pengembangan pembelajaran, dan menjadi rekomendasi menurut saya terkait kebijakan pendidikan di Indonesia ke depannya yaitu untuk para aktor atau pembuat kebijakan harus membuat rancangan dan dalam menyusun alternatif kebijakan dengan sebaik-baiknya untuk dapat mencapai tujuan. Dan sebaiknya relasi politik kekuasaan dengan kebijakan pendidikan memajukan dan mencerdaskan kehidupan bermasyarakat, yaitu penyelenggaraan pendidikan itu tidak lepas dari aspek politik, dan pendidikan dan politik merupakan dua elemen penting dalam sistem sosial politik. Berdasarkan fakta, terdapat hubungan vertikal secara struktural antara politik dan pendidikan. Selalu terdapat aspek-aspek kepentingan dari penguasa yang diimplementasikan dalam dunia pendidikan. Nah, begitu pula dengan dunia pendidikan dapat menjadi sarana politik mempengaruhi para pengambil kebijakan untuk melahirkan keputusan-keputusan yang bersifat politis yang disalurkan melalui lembaga pendidikan. Nah, itulah hasil presentasi dari ujian akhir semester mata kuliah kebijakan pendidikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.